Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu. Pada video ini, Ibu akan membahas terkait materi trigonometri. Mari simak dengan baik ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sudut elevasi dan sudut depresi. Di mana untuk memahami arti dari sudut ini, mari perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut kita dapat memaknai sederhana bahwa sudut elevasi didapat saat kita melihat ke atas atau sedang melakukan sudut pandang ke arah atas. Dan sudut depresi didapat saat kita melihat ke bawah atau sedang melakukan sudut pandang ke arah bawah. Berikut ini definisi baku dari sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang seseorang ke objek yang berada di bawah posisi pengamat dengan garis horizontal atau dapat diartikan sebagai garis lurus yang sejajar dengan tanah atau pandangan awal. Pada umumnya, kita menggunakan fungsi trigonometri untuk menentukan sudut depresi dengan rumus tan theta sama dengan tinggi objek atau selisih ketinggian per jarak horizontal. Dengan keterangan, theta merupakan sudut depresi, tinggi objek merupakan selisih ketinggian antara pengamat dan objek, dan jarak horizontal merupakan jarak mendatar dari pengamat ke objek. Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang seseorang ke objek yang berada di atas posisi pengamat dengan garis horizontal. Pada umumnya, kita menggunakan fungsi trigonometri untuk menentukan sudut elevasi dengan rumus tan theta sama dengan tinggi objek atau selisih ketinggian per jarak horizontal. Dengan keterangan, theta merupakan sudut elevasi, tinggi objek merupakan selisih ketinggian antara objek dan pengamat, dan jarak horizontal merupakan jarak mendatar dari pengamat ke objek. Nah, setelah mendengarkan penjelasan terkait materi trigonometri, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait contoh penyelesaian soal trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Mari simak. Perhatikan gambar berikut ini. Karina dan Hardianto ingin mengukur tinggi sebuah gedung dengan cara mereka berdua berdiri di lokasi yang berbeda. Hardianto berada di sebelah barat, sedangkan Karina berada di sebelah selatan. Hardianto melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat, dan Karina dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak antara keduanya adalah 200 meter, dan tinggi masing-masing dari mereka adalah 160 cm, berapakah tinggi gedung tersebut? Dengan ketentuan nilai R2 sama dengan 1,41 dan nilai R3 sama dengan 1,73. Dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa sudut elevasi Hardianto bernilai 45 derajat, sudut elevasi Karina bernilai 30 derajat, kemudian jarak antara Hardianto dan Karina adalah 200 meter. Lalu tinggi Hardianto dan Karina adalah 160 cm atau 1,6 meter. Dan untuk ketentuan nilai dari akar 2 adalah 1,41 dan nilai untuk akar 3 adalah 1,73. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui hal yang ditanyakan adalah berapa tinggi gedung tersebut. Dengan demikian kita dapat menjawab sebagai berikut. Kita bisa memisalkan masing-masing objek sebagai berikut. Hardianto dimisalkan dengan hari, lalu Karina dimisalkan dengan K. Kemudian sudut yang terbentuk antara Hardianto, gedung dan Karina adalah 90 derajat karena sudut ini berada di antara barat dan selatan. Lalu sudut elevasi Hardianto bernilai 45 derajat. Sudut elevasi Karina bernilai 30 derajat. Kemudian tinggi gedung dimisalkan dengan T. Lalu jarak antara Hardianto dan Karina adalah 200 meter. Kemudian tinggi Hardianto dan Karina adalah 160 cm atau 1,6 meter. Lalu pangkal bawah gedung dimisalkan sebagai titik A. Pangkal atas gedung dimisalkan sebagai titik B. Dapat dilihat seperti gambar berikut, di mana tinggi gedung dimisalkan sebagai T. Lalu titik A merupakan pangkal bawah gedung. Lalu titik-titik B merupakan pangkal atas gedung. Kemudian titik hari dimisalkan sebagai posisi Hardianto. Lalu titik K dimisalkan sebagai posisi Karina. Kemudian kita bisa mencari tinggi gedung dengan cara sebagai berikut. Untuk jarak antara Hardianto dan titik pangkal bawah gedung,
atau dimisalkan dengan hari itu bernilai T, dikarenakan sudut yang terbentuk antara Haryanto dan tinggi gedung adalah 45 derajat, sehingga untuk panjang hari adalah sepanjang T. Kemudian untuk mencari panjang AK, kita dapat mencari nilai tan, di mana untuk nilai tan 30 derajat adalah sisi depan per sisi samping, maka tan 30 derajat sama dengan T per AK. Lalu kita dapat mensubstitusikan nilai tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3 sama dengan T per AK. Lalu kita kali silang dan mendapatkan nilai 1/3 akar 3 T sama dengan AK. Lalu didapat nilai KK sama dengan 3T per akar ketiga, lalu kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan nilai akarnya yaitu akar ketiga, lalu didapatkanlah nilai AK sama dengan T akar ketiga. Karena kita telah mendapatkan nilai AK dan A, maka kita dapat menghitung dengan rumus teorema Pythagoras, dan perhitungan yang telah kita lakukan dapat dilihat seperti gambar berikut. Kita dapat mencari nilai T dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. T pangkat 2 ditambah T akar 3 pangkat 2 sama dengan 200 pangkat kedua. Kita operasikan untuk T pangkat 2 ditambah T akar 3 pangkat 2 kita operasikan sehingga menghasilkan nilai 3T kuadrat pangkat 2 dan untuk 200 pangkat 2 kita operasikan dengan mengalikan 200 dengan 200 dan mendapatkan nilai 40.000. Kemudian kita dapat menjumlahkan nilai T kuadrat ditambahkan 3T kuadrat sama dengan 4T kuadrat. Lalu kita operasikan 4T kuadrat sama dengan 40.000 sama-sama kita bagi 4 dan menghasilkan T kuadrat sama dengan 10.000. Dengan demikian kita dapat mengakarkan nilai T dan mendapatkan hasil 100 meter. Maka tinggi gedung adalah T sama dengan 100 ditambah 1,6. Maka T bernilai 101,6 meter. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan kita dapat disimpulkan tinggi gedung adalah 101,6 meter. Nah, setelah membahas terkait contoh soal trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, sekarang Ibu ada sedikit latihan untuk anak-anak semua. Ibu harap anak-anak semua dapat menyimak dengan baik dan memahami persoalan yang Ibu sampaikan. Silakan anak-anak semua siapkan alat tulis dan mengerjakan soal yang Ibu berikan. Lalu hasil jawabannya silakan kumpulkan di ruang kuis ya A. Selamat dan semangat mengerjakan ya A. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Pak Boy merupakan seorang surveyor atau seseorang yang bertanggung jawab mengukur suatu lokasi proyek. Ia sedang berada di tepi sungai. Ia berniat untuk mengukur lebar sungai tersebut sebab ia ingin membangun jembatan penyeberangan. Pak Boy berkeinginan mengukur lebar sungai tersebut dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada persis di depannya yang tepat di pinggir sungai. Kemudian Pak Boy berjalan sejauh 100 meter dan melihat kembali pohon yang pertama kali dilihat tersebut. Ia mengukur besar sudut pandangnya terhadap pohon tersebut yang ternyata besarnya 45 derajat. Maka tentukan berapakah lebar sungai yang akan diukur Pak Boy. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih atas antusiasnya. Selamat dan semangat mengerjakan. Ibu tunggu hasil jawabannya di ruang kuis ya.